berasal dari angkatan 2022 dari Prodi Agroteknologi pastinya. Dan di sini aku juga yang membawakan podcast di episode 1 ini. Bukan podcast nih namanya kalau cuma sendirian, karena yang sendirian itu sedih. Jadi tolong editor backsound sedih ya. Siap. Nah, balik lagi nih, bukan podcast namanya kalau cuma sendirian. Kayak bisa dilihat nih kan udah proper nih. Udah. Wow. Pasti bintang tamunya tuh keren banget nih. Langsung aja nih bintang tamu kita kali ini yaitu Amang Taswi. Kabar baik, Bang? Alhamdulillah baik. Gimana grogi yang keren banget gak nih bintang tamu kita kali ini? Keren gak? Sebelumnya terima kasih banyak ya Emang udah dateng. Maaf Nah jadi kita perkenalan dulu nih. Kan ada Amang Saswi nih. Nama lengkapnya itu Akang Sastrawijaya. Namun dia tuh akrab disapa dengan Amang Saswi. Sebelumnya mau nanya, kenapa Amang? Kenapa gak Akang? Kenapa ya? Itu tuh berawal dari panggilan yang nggak sengaja gitu, dari teman-teman angkatan gitu waktu semester berapa ya, semester 2 atau semester 1 gitu. Udah masih baru ya? Baru, jadi sampai sekarang udah jadi Bang Saswi ya gitu. Ternyata gitu tuh teman-teman, kenapa dipanggilnya Amang Saswi? Karena kalau lihat dari yang lima protek kan pasti Akang gitu ya. Ini Amang Saswi beda berarti. Beda banget ya, kelihatan kan beda kan. Nah jadi juga beliau ini tuh merupakan mahasiswa agroteknologi ya, masih di tingkat akhir ya. Udah lulus belum ya saya? Semoga segala urusannya di tingkat akhir ini diperlancar ya. Amin. Lulus juga gitu, pengen cepat lulus sih sebenarnya. Amin. Amang Saswi ini juga merupakan demisioner nih dari pengurus Himagrotek dari Departemen Keprofesian, betul ya Mang? Betul. Oh, ada iklan. Nah, juga ngomong-ngomong Departemen Keprofesian nih pasti kayak lengkap banget nih sama yang namanya budidaya pertanian nih. Jadi gak lengkap gitu rasanya kalau ngobrol sama Mang Saswi itu, tapi gak ngebahas masalah budidaya pertanian. Jadi itu tuh sesuai banget sama episode pertama dari podcast ini, yaitu topiknya yaitu mahasiswa bertani dari kelas ke lahan. Tepuk tangan. Nah, kan Mang Saswi ini salah satu mahasiswa yang udah banyak banget nih pengalamannya dan wawasan khususnya tentang budidaya pertanian. Nah, mau nanya dulu sebelumnya sih, dari pertanyaan yang pasti sering banget ditanya buat mahasiswa agroteknologi nih, kayak kenapa Amang mau masuk agroteknologi? Itu gimana? Pertanyaan kenapa saya bisa masuk ke agrotek ya gitu. Alasannya sih gimana ya? Dan awalnya mah tuh pengen masuk tentara gitu ya. Awalnya pengen masuk tentara, cuma dulu tuh belum direstui mungkin ya. Belum ditakdirkan gitu. Buat jadi TNI, terus masuk ke dinasan juga nggak masuk ya dulu tuh, dan akhirnya mau tidak mau ya ke pertanian gitu. Tapi pas itu tuh emang udah suka kayak tentang pertanian atau kayak nyoba aja gitu agrotek? Kalau dimulai sih bertani itu dari kelas 3 SMP ya, udah mulai dari kelas 3 SMP udah mulai bertani, karena memang orang tua saya juga kan petaninya. Jadi berjalan terus ya udah biasa lah gitu ya di pertanian gitu. Itu sampai akhirnya nggak keterima TNI ya, terus melihat permasalahan yang ada di lapangan, banyak masalah, ya udah berarti saya harus terjun ke pertanian. Berarti juga dari Amangnya sendiri juga Iya. mau pertanian, karena kan kadang juga ada yang karena second choice-nya itu agroteknologi itu. Siapa yang lain? Banyak tuh. Banyak. Berarti Amang tuh ini ya, kena juga yang mahasiswa angkatan COVID ya? Kena ya, itu juga kena ya dulu pas berarti 2020 ya saya Iya. masuk tuh. Iya, pas banget tuh pas gede-gedenya COVID. Jadi ya online gitu ya.
waktu itu kan waktu semester 1 ya baru masuk ya. Baru masuk itu baru pengalaman sih. Belum banyak tentang pembahasan mendalam tentang pertaniannya gitu. Jadi ya mengikuti aja ya sembari juga di lapangan kan terus berjalan gitu. Oh, berarti sembari praktik juga langsung. Ya sembari praktik juga langsung, cuma waktu itu tuh kan semester awal ya, semester awal tuh materi-materinya juga belum banyak tentang kegiatan di lapangan, masih dasar. Jadi ya berjalan aja walaupun online gitu. Tapi berarti kan juga sempat ngerasain yang offline ya, Mam? Jadi Offline ngerasain kapan ya? Semester 5 gitu ya. Setelah magang tuh baru tuh ngerasain. Di semester 6 berarti. Baru itu ngerasain. ngerasa perbedaannya gimana? Beda banget karena kan Amal tuh gini ya, kalau misalkan kuliah online kadang susah gitu buat interaksi sama dosen, Betul. interaksi sama teman-teman gitu. Malah sebaliknya kalau ada Ada break azan dulu. Berarti kan kamu juga nggak apa-apa kan? Maklum Karawang panas. Kan berarti Anu juga ngerasain online sama bagian offline juga kan ya? Nah itu pasti ada bedanya banget loh dari jauh. banget banget lah pokoknya beda banget gitu ya, yang biasanya online kan kelasnya kan kadang kalau dosen menjelaskan ya kita tinggal turut aja kita Ketahuan deh. apalagi Berarti kan kalau yang offline ini juga praktiknya juga pasti beda ya, Mam. Mas Beda kan banget. nggak sendiri gitu, pasti bersama-sama ngeliat teman-temannya. Itu juga ada kayak sempat culture shock yang kayak kayak kaget gitu. kalau kaget enggak ya, cuma jadi malah lebih nyaman aja gitu. Karena nggak sendiri ya, karena kan banyak kan gitu ya, terus juga biasa di lapangan juga kan jadi lebih enak nih ternyata praktikum langsung gitu dibandingkan kan kalau online tuh kan kuliah online terus praktikum juga online. Nah praktikumnya juga kalau online kan sendirian gitu. Iya. Beban banget ya sendiri Iya, itu. sendirian termasuk juga pengerjaan apa Lapraknya. lapraknya Iya, juga laprak. sendiri kan gitu. Kayak gitu. Terus nih ada fun fact nih teman-teman. Jadi Amal Saswi ini punya kebun pertanian loh, namanya Saswi Farm. Bener, Mam? Betul banget. Betul banget. Itu muncul Saswi Farm itu namanya emang kayak nyeplos aja Saswi Farm nih, atau ada kayak pemilihan nama gitu? Nyeplos bisa jadi ya gitu ya, karena kan sesuai dengan nama saya juga ya itu kan Saswi gitu ya. Nah terus Mas Saswi juga kan enggak sih, awalnya tuh bikin logo. Udah ada logonya? Ya, bikin Ih, logo. keren banget. Terus kan logonya tuh di tengahnya tuh ada kebun Mang Saswi. Ya tinggal Saswi aja bahasa Inggris. Oh berarti Amang itu di logo sendiri juga? Iya, bikin logo sendiri. Keren. Iya, gitu. Terus pasti banyak yang mau tahu nih, Mang, awal mula terciptanya Saswi Farm itu gimana nih, Mang, awal-awalnya? Awalnya logonya atau apanya nih? Dari Namanya. Saswi Farm, maksudnya kebun Kebunnya. Amangnya, iya. Ya kalau kebun mah kan memang udah dari dulu sudah berjalan gitu. Cuma Melanjutkan. seiring berjalannya waktu gitu kan pasti kan ada perkembangan nih, Iya. ada kemajuan nih. Bikinlah logo, kan punya produk juga. Nah kan produknya ya produk pertanian gitu kan, pasarin gitu. Terus ada logonya. Produk pertanian itu meliputi apa aja, Mang? Produk hasil pertanian dimulai dari produk hasil panen sama produk hasil pengolahan hasil panen. Kalau untuk luasan yang Amang garap itu kira-kira berapa? Kalau luasan lahan ya, lahan milik gitu ya. Kalau lahan milik itu ada kisaran 2 hektaran kalau lahan milik ya. Cuma kalau lahan kan Amang juga nggak berkebun juga nggak di lahan Amang doang gitu ya. Jadi sama lahan petani juga gitu. Jadi jatuhnya kerjasama lah gitu sama petani, nanti hasil panennya tarik. Berarti nggak cuma punya sendiri lahannya, tapi Iya. lahan lain juga ya? Digarap gitu kan. Yang garap juga bukan Amang, yang garap juga petani Berarti kayak ada bala bantuan lah, ya gitu. nggak sendirian. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke MOU gitu ya, kerjasama gitu. Jadi Iya. Abang menyediakan bahan awalnya Oh, bahan awal iya. gitu ya, kayak
makan nasi kan? Masih makan nasi kan? Masih. Jarang. Kalau nggak makan nasi aneh sih gitu kan. Makan sagu. Makan sagu di Papua kan? Aci. Iya, aci. Kalau di Karawang mah aci mah. Oh aci. Oh cilung ya? Iya, aci semuanya diolahnya beda-beda. Selain padi ada apa? Selain padi, terus ada kangkung juga. Kangkung ada. Terus terong. Ya, terong yang tuh. Oh yang iya. Jagung ada. Terus yang sekarang yang sedang dikembangkan tuh cabai rawit. Ih, jarang. Ya, karena lumayan lah. Iya benar. Berarti kalau ada nggak mau kayak tanaman favorit yang aman budidaya gitu? Terus kayak alasannya apa? Misalkan suka budidaya tanaman cabai karena tadi Oh yang favorit? Iya. Yang favorit apa? Gimana? Maksudnya yang favorit? amang suka budidaya gitu. Ya sebenarnya sih banyak ya kalau kita lihat yang disukai sih, yang disukai mata gitu ya. Tanaman sayur banyak kan, kayak sambal gitu. Tapi itu di kebun percobaannya ada. Di mana ada itu khusus buat tanaman-tanaman yang indah dipandang. Betul. Tapi iya sih kalau sayuran lebih fresh aja gitu kalau Lebih dilihat-lihat. fresh, terus panennya juga cepat. Ya, iya sih benar cuma beberapa bulan. Bener, panen kalau sayur. Iya benar-benar. Praktik juga soalnya kan biasanya pakainya pasti itu sayuran ya cuma sebulan 2 bulan langsung panen. Panen. Bisa dijual juga. Walaupun kadang tuh biasanya panen hikmah kan. Kenapa? Ada banyak yang gak berbuah. Nah itu. Kenapa tuh? Tips and trick kan. Nah, Tips and trick. ya kelihatan banget bang visualnya. Soalnya merasakan. Iya gitu ya. Ya emang banyak sih gitu yang ketika melakukan kegiatan praktik itu nggak sampai panen biasanya sampai Dia cuma vegetatif doang, bisa juga pengamatan. sisanya mati. Kalau nggak habis kena hama. Iya penyakit. Iya kayak gitu. Kasian. Mungkin ada tips and trick kan. Rahasia spill dikit-dikit. Rahasianya mau Mau. iya mau Oh, harus belajar. kirain. Tanya kirain mau gitu. Nggak, Bersungguh-sungguh. iya mau belajar gitu maksudnya ilmu itu bukan hanya didapatkan di kelas. Iya sih. Banyaknya ilmu itu didapatkan di lapangan. Betul. Kelas itu hanya sebagai dasar, sisanya kita dapatkan di lapangan. Cuma tuh agrogens, ilmu tuh nggak cuma di kelas. Guys. Nah ngomongin agroteknologi, itu kan ada kata teknologi ya Mak. Nah itu ada ngomong teknologi yang membantu budidaya aman. Teknologi yang membantu budidaya, ya alhamdulillah sekarang juga udah banyak alat-alat yang modern ya gitu ya sekarang ya. Udah banyak kayak mesin pompa juga sekarang udah banyak tipenya. Iya. Kan, banyak yang tahu. Nah sekarang pas banget musim kemarau nih, air susah nih. Iya. Sedot tuh gitu kan. Jadi mesinnya juga harus bagus nih gitu. Ada di rumah. Terus mesin olah lahan juga ada olah tanahnya. Kayak kultivator, traktor juga ada gitu. Itu punya sendiri Mak atau Nah, kalau di sana tuh nggak mesti harus punya sendiri. Jadi kan kita juga ada bantuan juga dari pemerintah tuh yang kita manfaatkan gitu di lapangan. Jadi kita ada sama kelompok tani ya gitu ya. Kelompok tani kan ada bantuan dari pemerintah, kayak mesin-mesin pertanian tuh turun tuh kan. Jadi bisa dimanfaatkan. tapi kita nggak harus ngeluarin dana besar. Belum harus. Kecuali kalau emang pengen ada teknologi tambahan, kayak teknologi ini penyiraman yang sekarang tuh IoT tuh. Nah, Oh, iya, IoT iya. kan teknologi terbarukan. Nyiram cuma pakai HP. Iya langsung. Nah itu bisa. Ngomong-ngomong mahasiswa nih, menurut Amang sendiri nih, Amang tuh termasuk mahasiswa yang kayak gimana? Kayak yang apa sih kalau misalkan dosen ngajar terus didengar langsung ingat langsung terapin atau harus dicatat gitu? Benar ya? Gimana ya? Kalau dosen, kalau aku sih tipikal orang yang memang belajar tuh ya sesuai dengan pilihan aman. Ya, hari ini belajar mana nih? Oh, saya suka di tanah. Pasti saya dengerin sampai akhir. Terus sebaliknya kalau misalkan ada mata kuliah yang emang saya sendiri nggak suka gitu, sulit sekali masuk ke otaknya gitu ya. Ya biasa aja gitu nanti belajarnya setelah kuliah.
Iya tuh. Ada kan ngomong-ngomong mata kuliah nih, Man. Ada mata kuliah yang favorit ya. Tadi kan tanah itu favorit Am. Ya termasuk lah tanah juga kan, suka ilmu tanah tentang tanah. Emang jarang kan gitu. Mau nanya, kalau selama budidaya tanaman amal tuh udah pernah kena penyakit tanaman apa aja? Terus Banyak. gimana cara ini ya mengatasinya, Man? Sebenarnya gini ya, hama datang aja atau sama Penyakit tanaman. penyakit juga ya. Kalau hama sih di lapangan tuh lebih ke bagaimana cara apa sih, bukan mengatasi ya jatuhnya, mencegah Iya, gitu kan benar. di awal gitu kan. Cari dulu apa yang akan terjadi jika kita menanam tanaman tersebut. Misal cabai rawit nih, cari dulu nih informasinya tentang penyakit hama gitu ya. Analisa dulu ya gitu kan. Setelah tahu kapan waktunya si hama tersebut bakal muncul, si penyakit tersebut berapa lama menyerangnya gitu ya, berapa lama menyerangnya, terus nah nanti baru tuh di awal tuh kita lakukan pencegahannya. Gimana sih cara pencegahannya? Lapangan sesuaikan terus sih sesuai ya gitu lah. Tapi kalau yang misalkan lagi pas itu pertumbuhannya gitu kena penyakit gitu kan? Banyak sekali. Nah kalau kayak gitu Amang biasanya langsung kayak ngasih obat atau apa gitu? Ya apa, penanganan sih ada gitu ya, cuma yang udah berjalan gitu si penyakitnya ya udah cabut aja gitu. Kalau misalkan banyak nih kontaminasi, Oh, langsung ini ya? ya kalau penyakit tuh biasanya menyebarnya cepat. Umumnya tuh tanaman Amang kena penyakitnya apa aja? Penyakit, kalau penyakit tuh di cabai rawit biasanya penyakit ini. Oh, virus ya? Terus rata-rata sih lah itu saja yang dominan gitu ya. Tahu. Sering banget dibahas. Bisa jadi gagal tuh budidaya. Rugi. Banyak. Tapi kalau kita budidayanya banyak gitu ya, sampai 5 ribuan gitu nggak takut lah. Iya, permasalahan tersebut. Mungkin Neja mau balik lagi nih mengenai yang Amasasi kan merupakan demisioner dari itu ya, Departemen Keprofesian ya. Itu awal-awal mau daftar kepengurusan itu emang juga mau ke prof dua-duanya atau salah satunya beda? Karena kan ada dua opsi ya kalau nggak salah. Waktu awal ya, Iya. awal Daftar ya daftar gimana? kepengurusan. Awalnya sih nggak pengen masuk ya. Terus ada motivasi masuk Ya tiba-tiba itu tidak ya? ada motivasi banyak ya, terutama dari demisioner di Magerotik Kader-kader. kader ya, sedikit memaksa ya. Oke. Daftarnya juga pas di H+, Oh udah hapus udah malah. H+ malah. H+2 gitu ya. Dan menjadi pendaftar paling terakhir gitu. Pilihannya waktu itu keprofesian semua. Dua-duanya ya berarti. Dua-duanya. Ya mau dipilih ke manapun juga tetap PDI ke Prof nanti deh. Berarti Amang ini ya kayak udah budidaya duluan juga ya sebelum ke Iya. prof gitu. Iya, kan emang udah dari zaman SMP juga kan. Jadi berapa tahun? Tahu. Banyak. Banyak udah lama banget. Nah itu kan udah lama banget ya, Man. Abang pernah jenuh gak sih Abang bertani gitu? Oh, pernah Pernah. lah merasakan. Kan dari awalnya yang nggak suka menjadi suka itu kan sulit gitu kan. Iya lah, dari awalnya yang nggak suka tuh saat dulu tuh kan dipaksa tuh sama orang tua tuh. Sebenarnya sih kalau ikutin sama orang tua tuh dari SD. Nah dari SD Dari ya. SD kelas 6 SD udah bawa traktor. Mau ngebantu. Iya, karena kan kalau dulu punya tuh traktor 2 tuh. Punya anak gitu keluarga Punya, sih. ya, punya si bapak dulu punya 2 tuh traktor tuh. Jadi kalau di sawah ya yang bawa satu sama mam, satu lagi sama bapak Abang gitu. traktor. Iya. SD? Iya, SD kelas SD 6. bawa traktor. Kalau Bisa, malah- Mam? Bisa lah. Keren. Kalau dulu malah traktornya bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan ada kopling-nya ya, bisa di rem satu bisa iya. belok gitu kan. Kalau dulu enggak manual, stangnya panjang gitu. Lebih susah ya. Bisa berat, cuma bisa lah kalau udah jalan di sawah. Abang pernah nggak ngebajak sawah pakai sapi?
Sapi pernah. Kalau ibu ya Naik sapi, naik Bukan sapi. naik. Bukan ngebajak dong itu. Mengendarai. Sapi pernah dulu, cuma itu tuh di daerah dataran tinggi, daerah Manesa. Kalau di sana kan belum ada mesin ya. Terus juga sawahnya juga tadi sering kan ke bawah. Iya, Jadi kecil-kecil. Kalau pakai traktor kan ke Iya lagi. Bener juga. iya, jadi banyaknya kalau pakai sapi. Bisa. Iya, berdua tapi kalau enggak ya nanti kamu Iya. Itu diajarin sama keluarga Amang juga. ya. Berarti emang udah keluarga yang bertani juga banget. Iya. Hidup dari hasil tani lah intinya gitu. Berarti pas jenuh gitu, Amang bisa ngelakuin kegiatan lain selain bertani apa? Bengkel. Bengkel. Iya. Ngotak-ngatik motor. Iya, kata-kata. Iya. Kalau nggak jalan-jalan gitu. Suka ini apa namanya? Kalau itu nggak trip. Iya, sering. Jalan-jalan kemana. Nggak jauh sih, paling kemana ya Garut gitu ya. Jauh nggak sih itu? Suka gitu mah. Lumayan. Ya lumayan Capek. gitu. Cuma ya ada kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri. Itu tuh titik terjenuhnya tuh pas kapan Bang? Jadi terjenuhnya capek banget, pas capek banget banyak kegiatan di lapangan. Misal kita mau olahan, gitu kan. Olahan sebenarnya kan juga separuhnya sama gitu, ada juga yang kerja. Cuma kan kita juga pasti bantu-bantu dong. Iya. Kita juga mengerahkannya. Pasti ya jenuh, capek banget. Jenuh, ayo besok kita jalan gitu. Dari itu yang kerja mah gitu. Yang penting beres nanti ya. Bang? Iyalah, tinggal ada uangnya buat bayar yang gitu. Kerja. Berarti Abang ngebayar yang kerja Ya iya dong, yang kuli. dari Abang sendiri. Iya dong. Mantap. Cari cuan atau gimana caranya gitu kan. Buat membayar itu. Kita juga cari modal dulu. Makan dari tadi kan kayaknya beda terus nih yang nanya-nanya. Nih sebenarnya teman-teman dari Imagrotek ini juga ada yang mau nanya juga dan udah nitip pertanyaan. Langsung aja kita ada nama segmennya. Segmennya adalah Raos Agro Gengs Naros. Jadi seperti yang Naja udah bilang kan tadi ada para Agro Gengs nih yang udah nitip pertanyaan. Udah siap Bang buat jawab pertanyaan? Siap. Selalu siap Abang lo ya. Siap. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Itu ada dari Teh Ikna nih. Pertanyaannya, tantangan buka usaha pertanian dibarengi dengan perkuliahan tuh gimana, Mang? Tantangan buka usaha ya. Waktu. Waktu iya sih. Waktu. Manajemennya ya. Manajemen waktunya itu harus bener-bener lah gitu ya. Apalagi kita di dunia pertanian bisnisnya. Iya sih. Ya, kalau kita dagang sih ya bisa aja kan gitu kan. Bisa Bisa sembari. sembari kan gitu. Cuma kalau pas waktunya bentrok kan bingung juga gitu kalau di lapangan. Pernah. Sering. Sering. Bentrok waktunya gitu. Berarti pas kelas sama itu. Iya. Gitu. Kan kalau Amang sih lebih ke on farm ya, on farm. Kalau penjualan sih lebih gampang sih penjualan mah. Penjualan kan udah ada pasarnya sendiri gitu. Iya Enak. sih. Tinggal tarik gitu. Tadi kan saya bentrok itu. Terus kan pernah ya, Mang. Nah itu gimana, Mang? Kan pasti ada yang pernah kena omel apa gimana gitu, Mang. Kena undang siapa nih? Misalkan dosennya gitu ada yang ngomeli. Oh ada. Kalau kemarin juga baru diomelin tuh sama dosen pembimbing. Katanya apa? Jadi tanyain terus tuh kemana aja katanya. Sibuk web bisnis ya. Ya sibuk web bisnis. Gitu kan dimarahin tuh kan. Ya, berarti tetap kena omel tuh ya. Gitu ya. Makanya itu kan bingung ya kalau kita bicara tentang bagaimana secara mengatur waktunya. Tapi kayak gak terlalu masukin hati ya yang penting. Wow sih gitu. Nanti tujuan kita kan kedepannya juga mau apa lagi sih gitu. Nah itu kan Berarti selain waktu ada lagi, Mang? apa Yang tantangan. tantangan terberat modal. Modal tuh kalau bisnis tuh modal sih yang paling utama gitu. Emang modalnya dari
Ada lah, modal tuh selalu ada ketika kita mau berusaha. ada. Ya, mau minjem bisa gitu kan, mau terbang juga sekarang bisa. Yes. Asal kita berani aja di lapangan, berani bertanggung jawab. Benar ya Kak Igna, itu jawabannya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ya Mang. Yang kedua itu ada dari Kang April nih. Bertani paling simple atau sederhana yang bisa dilakuin di rumah apa ya? Kan biasanya kita ingin bertani tapi terhalang rasa malas dan gak mau ribet. Wah, relate banget sih ini. Mungkin gue dijawab. Coba dulu. Gak usah banyak. Kalau pengen Satu bertani pot. ya, di rumah minimal 5 polybag. Tanam aja tanaman sayuran yang cepat dipanen. Sama cat. Enggak, jangan yang buah. Tanaman sayuran Oh, sayuran. Sayuran daun. Kangkung, easy banget itu ya. Kalau Kan kangkung, tadi katanya gampang. iya easy banget itu. Bisa kayak pakcoy, bisa bayam Iya sih. bisa. Gitu. Di polybag aja nggak usah banyak. 5 lah. Tanam polybag. Nanti lama-lama nanti. Nah terus nanti tuh kalau udah apa budidaya nih, terus panen. Nanti tuh ada kepuasan tersendiri. Iya sih, Kepuasan tersendiri panen nih. Gitu. Anjir, bisa nih kan. Masih dapat tani kan nih. Gitu kan. Langsung kayak ngerasa bangga banget Iya, pasti. nah nanti berikutnya pasti terus pengen lagi nanam. Tiba-tiba nanti udah berapa hektar. Iya, karena aku juga gitu. Semoga bisa menginspirasi ya nih buat Abil dan buat Agro Gengs juga nih. Sok dimulai aja dulu. Yang penting harus mau. Pertanyaan berikutnya nih Mak, ada dari Teh Anggun. Gimana cara menumbuhkan semangat bertani buat Gen Z? Wah, Gen Z nih berarti yang kelahiran kisaran 97 sampai 2012. Gen Z. Ya, Amang juga ya guys? Saya Gen Z apa? Genteng. Apa? Genpi. Ya, enggak. Gen. Iya, berarti tadi Gen Z untuk Gen Z. Iya, bisa. Berarti contoh aja Amang. Iya. Amang menumbuhkan semangat dari diri Amang tuh gimana? Selain kemauan ada lagi nggak sih? Selain kemauan, apa ya? Apa emang udah passion gitu ya? Tapi enggak juga sih. Ya berjalan aja gitu. Dorongannya nggak ada juga, dan nggak ada yang mendorong. Butuh support system gitu Oh, ada. mungkin. Oh, no. Ya kasihan, Ayolah. support systemnya yang bertani juga nggak nih? Tapi itu dimasukkan. Untuk mendorong semangat kita untuk bisa bertani itu tadi. Pertama juga bertani itu sulit ya kalau misalkan kita ada kemauan gitu. Berawal dari kita dulu aja. Berawal dari mencoba dari hal-hal yang kecil gitu kan, kayak budidaya 50 itu nanti sampai panen. Terus nanti dulu kesananya ya berjalan aja gitu. Terus nanti ganti varietas, ganti komoditas gitu kan. Tiba-tiba padi. Tiba padi kan. Pokoknya emang gitu sih kalau bertani gimana gitu. Kamu sih harus didorong, kamu tuh harus semangat. Nggak seperti apa itu ya. Gitu. Selanjutnya nih Mak, ada dari Teh Iba. Dulu waktu Amang masih di kepengurusan Magrotek, keilmuan apa yang paling membekas di Amang nih katanya? Ada keilmuan yang didapat dari Magrotek nggak nih Mak? Kayaknya emang grotek yang pakai Iya ilmu dia. kayaknya kalau dipikir-pikir Magrotek yang pakai ilmu Amang. Gimana ya? Gimana Amang menanggapinya? Jujur, Bang? jujur li. Jujur tuh sebenarnya sih masuk Himagrot itu biar banyak relasi aja. Iya sih, penting banget relasi. Relasi apalagi nanti setelah lulus tuh jadi banyak relasi kan. Kalau kita masuk Himagrot itu banyak apa, broker ya. Iya, broker jadi banyak yang keluar. Nah kita jadi panitia tuh aktif tuh, kenal sama orang yang di luar gitu kan. Otomatis kan jadi banyak relasi Iya, juga. itu menguntungin banget sih. Iya. Sangat menguntungkan. Kalau ilmu apa ya? Karena ilmunya sumbernya dari amputasi kayaknya Enggak juga sih, kita kan banyak apa namanya apa Diskusi, ya. sharing gitu ya. Wah, next nih pertanyaannya agak panjang.
bagaimana pengetahuan. Oh ya, maaf sebelumnya ini dari Teh Dea nih. Maaf ya Teh Dea. Nah, jadi pertanyaannya, menurut Akang bagaimana pengetahuan masyarakat akan bidang pertanian di Karawang sendiri? Karena jika dilihat-lihat, areal persawahan yang ada di Karawang semakin menyempit dan banyak yang beralih dari buruh tani menjadi buruh pabrik. Bagaimana solusi menurut Amang nih yang bisa diberikan menyikapi hal tersebut, dan bagaimana menumbuhkan rasa penasaran dan rasa mau untuk anak muda zaman sekarang agar mau terjun ke bidang pertanian seperti Mang Saswi? Bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Kepanjangan Oh ya, apa? Sawah sekarang sebenarnya masih banyak ya, sawah di Karawang gitu. Yang habis itu ke daerah sini aja sih. Itu karena lihatnya cuma daerah sana Daerah sini, kayaknya. usahanya itu masih banyak sih. Cuma yang jadi permasalahan ya itu tadi, anak mudanya nggak mau yang turun ke lapangan. Nah, Betul. ya, nah gimana sih caranya untuk bisa mendorong anak-anak muda supaya bisa terjun ke lapangan? Ya siapa lagi kalau bukan kalian gitu, mahasiswa pertanian gitu. Iya gitu. Siapa lagi sob? Udah nggak ada di lapangan mah. Asli. Amang kan di Purwakarta ya? Iya. Purwakarta. Amang juga masuk petani milenial. Yang paling muda Amang aja, nggak ada. Sisanya petani milenial nggak milenial gitu, tua. Nggak sesuai title. Iya, nggak sesuai title gitu. Kebanyakan yang udah umur gitu, udah punya anak tua gitu. Tapi, nah itu bonus. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Amang Saswi. Ini Bang Hemok tambahin sound yang tadi ya. Gimana nih Agrogi yang sudah puas belum sama jawaban Amang? Kalau masih ada yang mau ditanya mungkin bisa hubungin Amang nggak ya? Bisa. Ke media sosial di bawah ini. Ada di bawah ada. Nanti ada editor ya, semangat editor. Aman. Nah, sayang banget nih ya, setelah segmen Raos tadi itu merupakan segmen penutup Mang. Dan artinya udah sampai di penghujung episode 1 Praktek Podcast Hima Grotek. Nah, terakhir nih Mang, harapan Amang untuk pertanian Indonesia di masa depan. Ya semoga bisa berjalan dengan baik. Yang mudanya supaya bisa mau terjun ke dunia pertanian. Itu aja sih. Karena tanpa kita yang muda-muda, nanti pertanian siapa yang lanjutin? Iya sih, betul. Tuh, Agrogeng. Kita harus lanjutin nih. Harus mau terjun ke dunia pertanian. Wow, sekali lagi terima kasih banyak ya Mang atas ilmu yang udah di sharing-sharing nih. Lagi. Sekali lagi terima kasih banyak udah sempetin nih, udah bersedia hadir ke podcast nih. Sangat terima kasih banget. Oh ya, just for information nih guys, buat Agrogengs yang punya saran atau saran topik yang mau dibahas nih bisa banget drop di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode